Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 41. Setelah sekian lama ribut, orang-orang bubar karena putus asa, dan rumah Zhang terus direnovasi. Ketika kerumunan telah bubar, Zhang Shengde segera mengirim orang untuk mengundang keluarga dan bisnis peleburan besi hitam besar itu. Soal aliansi Suwanti, karena tidak bisa digabungkan dengan keluarga kecil dan menengah, hanya bisa digabungkan dengan keluarga besar. Awalnya, sesuai dengan rencana Zhang Hao, dia ingin menunggu penyebaran teknologi Suwanti lebih lanjut, sehingga keluarga besar ini harus mencari keluarga Zhang. Namun, ada terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dan status keluarga Zhang telah terus meningkat. Secara khusus, keluarga Zhang memiliki hubungan dengan sang putri. Dengan peningkatan Hua Yingdan dan Xiu Wei, Zhang Shengde tidak siap untuk menunggu. Keluarga Zhang sekarang memenuhi syarat untuk mengambil inisiatif untuk melakukan ini. Setelah pengaturan itu, Zhang Shengde berbalik dan menepuk pundak Dugu Junji, bekerja keras, tunggu sampai Anda mencapai puncak periode Jindan, keluarga pasti akan menyiapkan bayi untuk Anda. Dugu Junji sangat gembira dan mengucapkan terima kasih dengan cepat. Kemudian, Zhang Shengde menepuk bahu Zhang Hao lagi, dan sekali lagi menegaskan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Iya, sangat bagus, 10 pil Huaying sangat penting bagi keluarga Zhang. Zhang Shengde yakin bahwa itu akan secara resmi menembus tahap bayi Yuan dalam waktu sekitar sebulan. Saat itu, keluarga Zhang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi keluarga besar. Selama pidato, ada laporan dari penjaga, dan Feng Dongyuan dari pemerintah utama kota mengunjungi. Feng Dongyuan datang dengan tergesa-gesa, berwajah lurus, beberapa kata sopan sederhana, mengatakan hadiah sang putri, dan meninggalkan sebuah kotak kecil untuk pergi. Zhang Shengde bergegas ke pintu untuk menemuinya, tetapi orang itu pergi. Zhang Jiazu memiliki utas hitam. Xiao Hao, apakah kamu menyinggung dia? Zhang Hao menghela nafas tanpa daya. Saya tidak tahu. Oh. Kalau begitu temukan kesempatan untuk menyenangkan. Orang ini tidak terlihat seperti penjahat, ada baiknya berteman. Setelah semua, Zhang Shengde melihat ke kotak, dengan ukuran 2 kaki, segel lilin itu masih utuh, dan ada segel tuan kota. Kotak dibuka, tetapi ada 20 botol porselen yang diperbesar. Xiaoling Yuandan, yang memperkuat fondasi selama periode pemurnian gas, memiliki 400 botol dalam 4 botol. Ling Yuandan, yang memperkuat fondasi selama periode fondasi, memiliki 4 botol 400. Ziyuan dan berlatih di periode Jindan, 2 botol besar 1000. Zaman Jindan mengandung pil roh ungu yang berisi jiwa dan energi, dan 2 botol berisi 200. Jin Yuan dan, yang memperkuat fondasi periode Jindan, memiliki 100 botol. Latihan naga dan harimau di periode Yuanying, 100 botol. Story continues below. Ada juga 600 kapsul dalam 6 botol, termasuk pil Xingxin untuk mengkonsolidasikan meridian dan membantu terobosan, dan berbagai pil detoksifikasi. Zhang Shengde sangat terkejut, ramuan kelas atas keluarga Zhang untuk beberapa waktu di masa depan, terisi satu nafas. Setidaknya, ramuan dirimu, Zhang Hao, Zhang Shengye, dan Zhang Hanxiu sudah cukup. Ini benar-benar peluang nyata. Jika Anda membeli obat-obatan ini secara terpisah, Anda dapat mengatakan apakah obat itu dapat dibeli. Secara khusus, Purple Spirit Pills, periode pil emas dari jiwa yang memelihara dan merangsang Yuan Shen, adalah kunci apakah itu bisa menembus periode bayi Yuan. Zhang Shengde berpikir untuk pertama kalinya dan memberi Dugu Junji di sebelahnya 10 Zi Yuan dan, 2 Zi Ling dan 2 Jing Yuan dan. Terima kasih untuk suamimu di tahun-tahun ini. Dugu Junji ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Kalau bukan karena bantuan pemilik keluarga, saya sudah mati, mengatakan bahwa bahkan tempat pemakaman tidak masalah.
Hanya saja para abadi ini benar-benar yang saya butuhkan, jadi saya menerimanya. Zhang Shengde tersenyum. Jika tidak ada Pak, tidak akan ada keluarga Zhang saat ini. Zhang Hao melihat ke samping. Benar saja, ada perzinahan. Menoleh, Zhang Shengde berkata kepada Zhang Hao. Dugu Junji secara tidak sengaja diselamatkan sebelum keluarga Zhang memiliki teknik penempaan air. Zhang Hao segera memiliki pertanyaan. Ayah, tidakkah Anda mengatakan bahwa teknologi peleburan keluarga untuk besi hitam telah meningkat baru-baru ini, dan ini menyebabkan anjing keluarga Qian melompat ke dinding? Ini aneh. Kekuatan keluarga tidak cukup sebelumnya, dan mereka khawatir tentang mereka yang mengejar kesepian, sehingga mereka hanya bisa mengamati dan menunggu secara rahasia. Kelas ini 20 tahun. Zhang Hao tertawa seperti. Artinya, setelah menunggu selama 20 tahun, tampaknya tidak ada masalah sebelum ayah bersiap untuk mengeluarkan semua tempa air. Tetapi dia tidak berharap bahwa anjing Qianjia buru-buru melompat ke dinding. Zhang Shengde mendengus. Faktanya, itu benar-benar. Cukup acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, perwakilan keluarga besar dan bisnis tiba. Banyak keluarga dan bisnis yang diundang baru naik baru-baru ini karena penempaan air. Semua orang bertemu, dan mereka yang saling menertawakan adalah pesaing. Tetapi semua orang tidak membuat keributan, mereka tidak tahu apa yang terjadi ketika keluarga Zhang tiba-tiba memanggil semua orang untuk datang. Di hati setiap orang, masih ada beberapa kegelisahan. Berdiri di pintu, Zhang Hao menyambut dan menunjukkan rasa hormat. Di satu sisi, dia juga mengambil kesempatan untuk mengenal dan mengamati orang-orang. Di masa depan, dia akan berurusan dengan orang-orang ini. Orang tua Zhou Bo. Zhou Bo menyerahkan sebuah pos dengan wajah. Zhang Hao juga mendaftar dengan wajah. Ada senyuman di punggungnya. Keponakan laki-laki, bisakah kamu memberitahuku apa yang akan kamu lakukan? Oh, lihat aku, Paman Li Yusheng. Ini adalah putriku, Li Yuan, bawakan wawasan. Cerita bersambung di bawah ini. Li Yusheng sangat antusias, di depan Zhang Hao, dia menyerahkan tiang di tangannya. Zhang Hao dengan cepat membungkukkan pinggangnya dan menggandeng tangannya, menunjukkan senyum cerah. Halo Paman Li. Adalah hal yang baik untuk memanggil semua orang untuk datang. Ada bisnis besar, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Oh, memang begitu. Li Yusheng menjadi lebih antusias dan menoleh ke putrinya, Yuan, ayahku sudah duluan. Kamu bisa membantu Tuan Zhang di sini. Zhang Hao. Li Yuan tampak memerah dan tinggal di pintu, tidak berdiri atau berjalan, bahkan tidak duduk. Untuk sesaat, dia memutar sudut pakaiannya dan berdiri di pintu dengan bingung, sepasang mata yang indah menatap Zhang Hao sejenak dan kemudian ke tanah. Zhang Hao dengan cepat membuka mulutnya. Memahami kembali, nama saya Zhang Hao, 18 tahun. Li Yuan, 19 tahun. Ternyata itu Sister Se. Sister Se, informasi di sebelahnya, tolong bantu Sister untuk mengatasinya. Li Yuan berbisik, menundukkan kepalanya, dan mengatur ulang informasi di atas meja di sebelahnya. Sebenarnya, tidak ada banyak informasi, hanya ada beberapa posting untuk saat ini. Beberapa orang datang satu demi satu, ada yang antusias, ada yang dingin, ada yang bersemangat, ada yang khawatir. Dan orang-orang yang membantu mengumpulkan informasi meningkat dari Li Yuan ke Tuan Muda Gong Sun Xuan dari perusahaan bisnis Long Yun, Tuan Muda Liang Chuhe dari keluarga Liang, dan wanita muda Bai Lia dari perusahaan Baima. Akhirnya, Li Yuan berkata, saudaraku, semua orang di daftar ada di sini. Zhang Hao menoleh dan mengucapkan terima kasih padanya, memerintahkan pengawal untuk menutup pintu, ini membawa Li Yuan dan keempatnya ke aula. Namun melihat lobi, suasananya agak aneh. Zhang Shengde duduk di tengah, menutup matanya dan mengangkat pikirannya,
selusin delegasi di sekitarnya berbicara ke kiri dan kanan, dan ada berbagai macam spekulasi. Secara khusus, keluarga Zhang baru saja memperoleh bagian besi tempa dari beberapa keluarga kecil, yang membuat suasana saat ini sedikit tertekan dan berat. Dan Zhang Shengde tampaknya sengaja menciptakan suasana ini, dan tidak berbicara. Zhang Shengde tidak berbicara sampai Zhang Hao masuk. Semuanya, ambillah kebebasan untuk mengundang semua orang, tetapi ada hal penting untuk didiskusikan denganmu. Setelah makan singkat, Zhang Shengde langsung menuju ke tema. Harga pasar besi hitam baru-baru ini kacau, yang telah secara serius mempengaruhi kepentingan kita bersama. Karena itu, saya punya ide bahwa kita harus bersatu dan mengendalikan pasar besi hitam bersama untuk memastikan kepentingan bersama kita. Kami akan bekerja sama untuk menjaga stabilitas pasar besi hitam di Kabupaten Ninghe. Dan berikan contoh untuk seluruh negara. Cerita bersambung di bawah ini. Mata semua orang menjadi cerah dan napas mereka cepat. Chapter 42. Ini adalah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua delegasi sangat antusias. Bahkan orang-orang seperti Zhou Bo yang mengeluh tentang keluarga Zhang telah menjadi aktif. Tidak ada orang yang tidak bisa bertahan hidup. Keluarga besar dan bisnis yang diwakili oleh Zhou Bo, yang awalnya sangat lembab, dirusak oleh publisitas penempaan air dan menderita kerugian besar. Hari ini, mereka awalnya dipersiapkan untuk menghukum guru. Namun, mendengarkan Zhang Shengde bahkan ingin membangun aliansi besi hitam, tiba-tiba bergerak. Setiap orang cerdas, beberapa hal hanya perlu sedikit lebih dari cukup. Pertemuan berlangsung hingga tengah malam, dan semua orang akhirnya menyusun program dasar. Nama aliansi ditentukan sebagai Asosiasi Publik Suwanti dan Pertukaran Teknis, disebut sebagai Persekutuan Suwanti. Ketua Kelompok Zhang Shengde. Wakil Ketua Persekutuan Zhou Bo perwakilan keluarga lama dan bisnis. Kepala Departemen Organisasi Guild Gongsun Longyun, dari perusahaan komersial Longyun, bertanggung jawab atas koordinasi anggota guild dan peninjauan anggota baru. Menteri Administrasi Persekutuan Liang Siguang, Liang, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua jenis masalah antara guild dan negara dan county, itu adalah Departemen Hubungan Masyarakat Pemerintah. Menteri Pemasaran Persekutuan Bai Yunxian, dari perusahaan Kuda Putih bertanggung jawab atas masalah pasar, termasuk harga besi hitam, transaksi besi hitam, dan bahkan koin hitam. Pada hal-hal besar, 5 eksekutif teratas memberikan suara, jika 3 orang keberatan, resolusi tersebut tidak valid. Tetapi pada saat yang kritis, Zhang Shengde memiliki kekuatan veto 1 suara, 1 kekuatan veto suara hanya dapat digunakan setahun sekali. 5 eksekutif senior teratas telah menentukan bahwa, diaken umum, berikut, diakon, yaitu, manajer, yang bertanggung jawab untuk berbagai urusan khusus, akan segera ditentukan pada awalnya. Akhirnya, sesuai dengan posisi yang berbeda yang dipegang, setiap orang menyuntikkan dana biaya keanggotaan yang tidak sama. Keluarga Zhang menginvestasikan 3.000 batu roh tingkat tinggi, dan keluarga Zhou menginvestasikan 2.000, Gongsun Yunlong, Liang Siguang, dan Bai Yunxian masing-masing berinvestasi 1.000, dan anggota yang tersisa berkisar antara 100 hingga 1.000. Dana publik ini dihitung sebagai guild, total 10.000 batu roh tingkat tinggi, yaitu 100 juta batu roh tingkat rendah. Melihat bahwa guild secara resmi didirikan, Zhang Hao tersenyum di sebelahnya, tapi ini disumbangkan olehnya. Yang paling penting adalah bahwa pembentukan persekutuan mewakili kebangkitan keluarga Zhang, dan itu juga berarti bahwa Zhang Hao akhirnya berakar di dunia ini dan memiliki pijakan. Cerita bersambung di bawah ini. Singkatnya, Zhang Hao juga menyediakan banyak kata benda untuk guild. Seperti ketua, menteri, administrasi, pasar, tetapi istilah manajer belum diadopsi,
semua orang lebih terbiasa dengan istilah diaken. Diakon, penanggung jawab urusan langsung, istilah yang intuitif. Tetapi bagaimanapun juga, sebuah aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tanah negara Kixia, di masa kejayaan latihan spiritual ini. Untuk memenuhi kebutuhan ekspansi di masa depan, nama negara Kixia tidak ditambahkan di depan guild. Adapun kediaman guild, siap membeli tanah untuk konstruksi di county. Kantor sementara berlokasi sementara di Zhangfu. Di tengah malam, konferensi akan segera berakhir, dan Zhou Bo tiba-tiba berkata, Zhang Daoyou, saya punya pesan, saya tidak tahu kebenarannya. Saya mendengar bahwa beberapa keluarga kecil tidak puas dengan latihan keluarga Zhang, dan saya berencana untuk meninggalkan county dan kembali ke Changdao bersama Zhang Daoyou dan pestanya. Menyergap ketika di kota pegunungan. Saya mendengar bahwa tampaknya ada ahli dari luar negeri. Suasana yang menyenangkan tiba-tiba menjadi tegang. Tetapi Zhang Shengde mengerti arti Zhou Bo. Jadi, saya juga melamar untuk suntikan pertama pendirian guild. Setuju. Setuju. Semua orang setuju. Meskipun ini untuk membantu keluarga Zhang memecahkan masalah, tetapi ini bukan kesempatan untuk debut. Guild yang baru didirikan, guild yang belum pernah terjadi sebelumnya, membutuhkan penampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesempatan ini luar biasa. Di dunia latihan ini, penampilan terbaik adalah kekuatan. Dengan kata lain, berkelahi, bahkan berkelahi. Di bukit yang rendah, Gu Xuanjun menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Mantra kecil di depan, seperti teleskop, mendekatkan target yang jauh. Pedang utusan kecil datang dan membawa informasi baru. Tim keluarga Zhang telah meninggalkan gerbang kota. Ada Zhang Shengde, Zhang Hao, Zhang Han, serta 20 gerbong dan lebih dari 100 penjaga. Diharapkan. Mata Gu Xuanjun menyala dengan tajam, lalu dia melirik ke bukit yang berlawanan juga disergap dengan benar. Sejak terakhir kali Zhang Hao dan Zhang Jia menolak permintaan Gu Xuanjun, Master Gu, memiliki pemikiran yang berbeda. Setelah operasi yang hati-hati, beberapa pasukan asing ditemukan, terus terang, itu adalah pengkhianatan. Selain itu, sejumlah besar keluarga kecil dan menengah, bisnis, yang minatnya telah rusak, telah disatukan. Semua orang siap untuk membunuh para pejabat tinggi Zhang dalam satu gerakan. Sekitar 2 menit kemudian, keluarga Zhang muncul di ujung jalan. Hanya karena pengaruh uap air dan debu yang menggantung di udara, gambar di kejauhan sedikit kabur. Cerita bersambung di bawah ini. Mata Gu Xuanjun menyipit, ayo. Bersiaplah. Dilaporkan bahwa pedang terbang bolak-balik, dan kedua puncak bukit memiliki gerakan pada saat yang sama. Sebanyak lebih dari 300 tuan disergap di kedua sisi, setidaknya selama periode yayasan. Itu adalah 2 tuan dari luar negeri yang berada di puncak Jindan. Waktu, sedikit berlalu, tim Zhang semakin dekat, telapak tangan Gu Xuanjun mulai berkeringat. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, tetapi keluarga Gu tidak memiliki jalan keluar. Sekarang setelah Anda menghubungi negara asing, Anda hanya bisa bertahan sampai akhir. Selama Anda berhasil dan mendapatkan teknologi baru keluarga Zhang, Anda bisa pergi ke luar negeri untuk menetap. Para ahli dari luar negeri telah berjanji. Keluarga Gu pasti akan membantu menjadi keluarga besar. Arai yang terkubur di bawah tanah sudah dalam keadaan bersemangat. Hanya satu mantra yang bisa diaktifkan. Melihat bahwa tim keluarga Zhang hendak memasuki lingkaran penyergapan, jari Gu Xuanjun sedikit membungkuk, siap untuk mengaktifkan formasi kapan saja. Tetapi pada saat ini, tim keluarga Zhang tiba-tiba berhenti, tetapi ketika Zhang Shengde melihat perbukitan di kedua sisi, ia mengirim seseorang untuk menyelidiki. Gu Xuanjun mengerutkan kening, tetapi dia membuat keputusan tegas. Lakukan.
Lebih dari 300 tuan bergegas menuruni gunung, dan pedang terbang itu meledak seperti kilat, meledak dengan kekuatan penuh. Dua penguasa puncak jin dan berada dalam tekanan. Namun, perubahan paling tak terduga terjadi. Pesona meningkat, untuk sementara memblokir serangan Fei Jian. Pada saat yang sama, 20 gerbong keluarga Zhang tiba-tiba merobek gorden, mengungkapkan bahwa itu adalah tempat tidur panah yang berpasir. Memanggil. Suara tajam terbang, dan aliran cahaya menyapu telinga Gu Xuanjun. Uff. Ada suara teredam, dan busur panah dari ketebalan telur langsung tenggelam ke dinding batu dan menghilang, hanya ada lubang di tempat itu dengan ketebalan lengan. Keringat dingin langsung turun dari alis Gu Xuanjun. Panah tajam yang bagus. Tetapi pada saat berikutnya, dia melebarkan matanya. Tetapi tuan yang paling ganas yang bergegas maju seperti burung pegar, ditembak jatuh ke tanah, beberapa orang yang tidak beruntung, langsung dipakukan ke tanah, merangkak-merangkak. Busur-busur ini panjangnya 6 kaki, seperti tombak. Belum lagi periode fondasi, bahkan periode jindan biasa tidak bisa dihentikan. Armor kelas senjata sihir yang kokoh ditembak langsung melalui. Teriakan itu menjerit seketika. Pada saat ini, penjaga keluarga Zhang tiba-tiba melepaskan penyamaran mereka, dan para master dari periode Yayasan Akhir dan bahkan periode Jindan terungkap di tempat. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak baik, bocor. Hati Gu Xuanjun langsung merosot ke dalam jurang. Lebih dari 200 master yang disiapkan, ditambah total 40 tempat tidur panah pada kendaraan, dengan mudah menghancurkan penyergapan. Ao! Gu Xuanjun Changqiao ingin membantu Jindan dari luar. Tetapi pada saat ini, dua tuan puncak Jindan, tetapi menundukkan kepala mereka, melihat ujung pedang dari perut. Pedang ini secara langsung menembus dantian mereka dan menembus Jindan mereka. Tanamkan diri Anda dan ubah menjadi air mengalir. Mereka berbalik keras dan melihat bayangan melayang. Ini adalah pembunuh dari Ye Yuelu. Chapter 43. Boom. Gu Xuanjun ditendang ke tanah oleh penjaga, bersujud di depan Zhang Shengde. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Gu Xuanjun meraung, dia tidak percaya, dia tidak berdamai. Saya tidak berharap bahwa kita akan bertemu lagi. Sungguh takdir. Selanjutnya, Zhang Hao menjawab sambil tersenyum. Dari awal hingga akhir, Zhang Hao duduk di kereta tanpa bergerak. Mengenai Gu Xuanjun ini, Zhang Hao masih memiliki kesan, bab 28. Pada saat itu, Gu Xuanjun dipilih oleh semua orang sebagai perwakilan, dan meminta keluarga Zhang untuk membantu. Tapi Zhang Hao menolak. Kemudian hal-hal sedikit di luar harapan Zhang Hao penyergapan dan pembunuhan ini terjadi. Berpikir tentang Zhang Hao sedikit takut. Jika tidak ada serikat pekerja saat ini, jika tidak ada berita tentang Zhou Bo, keluarga Zhang benar-benar berbahaya kali ini. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Pembunuh dari Ye Yuelu yang membunuh dua tuan puncak Jindan di pihak Gu Xuanjun. Selain itu, masih merupakan pembunuh bayi. Ini adalah pembunuh meta bayi yang disewa untuk berjaga-jaga. Seperti kata pepatah, hati-hati berlayar selama ribuan tahun jika ada bayi dalam serangan ini, itu bukan lelucon. Untuk menyewa pembunuh meta bayi memerlukan status tertentu, belum lagi, harganya mahal. 500 batu roh tingkat tinggi dimulai, jika berhasil, harganya 2 kali lipat yaitu, sekali berhasil, setidaknya 1000 batu roh tingkat tinggi harus dibayar. Untuk mencegah kecelakaan, keluarga Zhang tidak benar. Seharusnya dikatakan bahwa itu adalah persekutuan Xuanti. Ia merekrut dua pembunuh bayi Yuan dalam satu kali kejadian, dan menghabiskan total 3000 batu roh kelas atas. Hasilnya sempurna. Dua tuan Gu Xuanjun dari Jindan Peak ditinggalkan sebelum mereka bermain, dan menjadi tahanan yang sangat baik dan target interogasi. Biaya untuk menyewa si pembunuh sementara dibayar oleh Serikat Xuanti yang baru didirikan, ketika tagihan kemudian keluar, Zhang Jia akan menebus biaya ini.
Ini bukan berlebihan, melainkan untuk membuat sistem, memberi contoh, dan merawat anggota guild. Kali ini adalah keluarga Zhang. Bagaimana jika itu keluarga lain kali? Bagaimana jika keluarga ini tidak bisa membayar begitu banyak dalam satu nafas? Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, itu dapat mencerminkan kekuatan guild. Bagi guild, pembunuhan Gu Xuanjun dan yang lainnya hanyalah mengirim amal di salju. Kita hanya perlu berdiri, butuh ketenaran, dan perlu memberi contoh, dan Anda akan datang ke pintu. Jika Anda tidak datang cepat atau lambat, datang saja saat ini. Waktu yang Anda pilih benar-benar akurat. Bersihkan medan perang, dan jarahan milik guild. Tapi kali ini panah yang kuat berasal dari keluarga Zhang, jadi Perserikatan Xuanti juga perlu membayar upah yang layak kepada keluarga Zhang. Masih ada beberapa tawanan mati, serikat akan menginterogasi bersama, dan akhirnya memberikannya kepada penguasa kota. Ketika keluarga Zhang kembali ke kota Changshan dengan selamat, masalah Perserikatan Xuanti sudah menyebar di dalam wilayah. Beberapa keluarga besar dan bisnis menggunakan pengaruh dan saluran mereka sendiri, dan kemenangan ini membuat Persatuan Xuanti terkenal untuk sementara waktu. Keluarga Gu, serta banyak keluarga kecil dan menengah dan bisnis, telah dapat berkomunikasi di luar negeri, tetapi Liu Jingming sangat marah dan langsung menggunakan cara guntur untuk menaklukkan personel inti keluarga dan bisnis ini. Personel sekunder dihukum sebagai pekerja keras. Seluruh wilayah Ninghe terguncang. Dalam keterkejutan ini, Persatuan Xuanti yang baru didirikan mengambil keuntungan dari kesempatan itu. Di bawah saran Zhang Hao, pertama kali Persekutuan Xuanti mengambil tindakan dan membuat penampilan publiknya untuk pertama kalinya, itu menstabilkan dan menyatukan harga Xuanti dan mulai perlahan-lahan meningkatkan harga Xuanti. Penampilan dan gerakan Persekutuan Xuanti juga sangat mempengaruhi Kabupaten Ninghe. Banyak keluarga dan bisnis yang berhubungan dengan Xuanti telah mendaftar untuk bergabung dengan Xuanti Guild. Dalam hal ini, Persekutuan Xuanti sangat murah hati, selama melewati ulasan, dan menyetujui ketentuan Perserikatan Xuanti dan menandatanganinya, Anda dapat bergabung. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 100 keluarga dan bisnis bergabung dengan Asosiasi Xuanti di seluruh Kabupaten Ninghe. Tetapi dalam 5 hari, Persekutuan Xuanti secara ajaib dan kuat mengendalikan pasar Xuanti di Kabupaten Ninghe. Xuanti Guild. Liu Jingming melihat laporan investigasi di tangannya, ekspresinya rumit, dan dia sedikit lelah. Apa yang terjadi baru-baru ini? Tuan Liu Jingming mengusap alisnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, terlalu banyak hal terjadi. Hal-hal pertama kali muncul dari keluarga Qian, keluarga Zhang tampaknya menjadi korban. Kemudian keluarga Zhang kembali dengan serangan balik jadi, mencekik keluarga Qian hingga mati dalam satu napas, dan mengekspos teknik penempaan air. Kemudian segalanya pecah. Teknik penempaan air dipublikasikan, yang tidak membawa sorak-sorai, tetapi kesedihan. Harga besi hitam mulai turun dan pasar dalam kekacauan. Cerita bersambung di bawah ini. Keluarga Zhang masih gelisah, Xuanti mulai menjual dalam ton, dan mengembalikan 20% dari harga pasar. Akhirnya, bahkan persyaratan kredit keluar. Itu juga dicampur dengan sumbangan putri dari timur, dan pemberontakan beberapa keluarga kecil dan menengah dan bisnis seperti keluarga Gu, yang membuat segalanya semakin membingungkan. Sekarang, bahkan, Serikat Tisuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar. Persekutuan Xuanti baru saja muncul, dan memberi semua orang kejutan besar, menarik banyak keluarga Xuanti. Bahkan banyak keluarga dan bisnis yang tidak berada di industri besi Xuan ingin masuk ke Persatuan Besi Xuan. Penampilannya luar biasa. Perserikatan Besi Hitam sangat mengontrol pasar besi hitam di Kabupaten Ninghe. Kabupaten Ninghe, yang sejak dulu begitu tak bernyawa, tiba-tiba mendidih. Itu seperti sepanci air dingin yang direbus tanpa pemanas, yang membuat pemilik kota Liu Jingming agak bingung.
Tuan Liu Cheng merasa ini salah, tetapi ketika dia ingin mengatasinya, dia terkejut dengan masalahnya. Meskipun ini adalah dunia nyata, tidak semua hal dapat diselesaikan dengan paksa. Misalnya, sekarang, Anda harus berbicara dengan para pihak. Feng Dongyuan dengan enggan membawa pesanan pemilik kota ke Zhang Fu di Fangxi. Sebelum pembangunan tempat tinggal persekutuan Suanti berhasil, persekutuan sementara tinggal di Zhang Fu. Tentu saja, ini untuk membayar sewa. Feng Dongyuan bertemu dengan Liang Xiguang, Menteri Administrasi Asosiasi. Pada saat ini, Liang Xiguang sedang menyaring keluarga dan bisnis baru. Feng Dongyuan membuka pintu dan melihat kota ini, terutama melihat Zhang Shengde. Liang Xiguang tersenyum tanpa daya. Sekarang persekutuan diserahkan kepada saya. Ketua tidak akan dapat kembali besok. Maka kamu akan menemukan cara untuk memberitahu Zhang Shengde bahwa penguasa kota akan melihatnya sekarang. Liang Xiguang bahkan lebih tidak berdaya. Sekarang guild baru saja didirikan dan tidak sempurna. Aku benar-benar tidak bisa memberitahu ketua di sini. Komunikasi Flying Sword tidak selalu tersedia. Jika Anda ingin mengirim pesan ke Zhang Shengde, Anda harus menggunakan pedang terbang yang ditinggalkan oleh Zhang Shengde. Kemudian Fei Jian akan mengikuti napas Zhang Shengde. Apalagi ada batas jarak tertentu. Feng Dongyuan memikirkannya. Kalau begitu pergi menemui penguasa kota. Bagus. Liang Xiguang tidak ragu. Ketika dia datang ke istana utama, Liang Xiguang melihat penguasa kota berwajah hitam. Tapi Liang Xiguang tidak takut, sebagai patriark keluarga besar, Liang Xiguang sudah menjadi penguasa puncak Jindan dan memiliki banyak pengetahuan. Jadi ketika saya bertemu, Liang Xiguang juga menawarkan senyum lebar di senyum, juga rasa percaya diri dan kepuasan diri. Tuan memiliki pandangan yang buruk. Liang Xiguang, apakah Anda membuat banyak dalam beberapa tahun terakhir? Liang Xiguang tampak serius. Tuan Qixi, kita tidak tahan melihat kekacauan pasar besi hitam di Kabupaten Ninghe. Cerita bersambung di bawah ini. Selain kepentingan Kabupaten Ninghe, dia harus berdiri. Oh. Liu Jingming memandang Liang Xiguang sambil tersenyum, benarkah? Kamu sama sekali tidak memikirkan kepentinganmu sendiri. Liang Xiguang menatap langsung ke arah Liu Jingming dan berkata dengan benar, bukankah seharusnya begitu? Liu Jingming terdiam oleh pertanyaan retoris ini. Ya, bukankah begitu? Namun, sebaiknya Anda berbicara kepada saya seperti penguasa kota ini. Liu Jingming mendengus. Ketika Zhang Shengde datang besok, biarkan dia datang ke istana utama. Chapter 44. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Liu Jingming menatap langit setelah Liang Xiguang pergi, dan pikirannya jatuh ke dalam perenungan. Sampai Mingyue Dongsheng, akhirnya menghela nafas dengan santai. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Liang Xiguang hari ini benar. Tapi, tidak seharusnya, itu membuat Liu Chengzu sedikit amarah yang tak bisa dijelaskan. Seharusnya Anda tidak rendah hati di depan saya. Jangan mengambil kader yang tidak tepat. Tapi Liu Chengzu menaruh amarah ini di kepala Zhang Shengde. Siapa yang membuat Anda keluarga Zhang begitu aktif baru-baru ini, dan Anda Zhang Shengde juga adalah ketua persekutuan Suanti ini. Malam ini, Zhang Hao menatap langit. Zhang Hao berbaring di bukit dekat laut, dengan jerami di mulutnya, menatap langit berbintang yang cemerlang ini. Sampai hari ini, Zhang Hao sedang dalam suasana hati untuk mengamati langit berbintang ini dengan cermat. Sebelumnya, Zhang Hao harus menundukkan kepalanya untuk menemukan pijakan dan berdiri kokoh. Berlatih, mengubah teknologi, membimbing pengembangan industri, dan menemukan jalan keluar untuk keluarga Zhang, khawatir tentang negara Qixia, dan memperhatikan ekspedisi ke timur. Untungnya, akhirnya di jalur yang benar. Dengan berdirinya persekutuan, Zhang Hao sudah memiliki pijakan di dunia ini. Jadi, malam ini, Zhang Hao akhirnya memiliki suasana hati yang baik untuk melihat bintang-bintang di sini.
Juga pikirkan masa depan Anda sendiri dan masa depan di dunia ini. Ada juga bulan di sini, tetapi tidak ada lagi bulan itu. Bulan dan matahari di dunia ini jelas berbeda ukurannya, tidak seajaib dunia lain. Langit berbintang di dunia ini juga penuh dengan bintang, ada juga bintang kutub di sini, tetapi jelas itu bukan bintang kutub. Langit berbintang di sini juga memiliki 3 dinding dan rasi bintang, tetapi hanya dapat dikatakan bahwa aturan untuk membagi langit berbintang sama, dan bintang-bintang tidak lagi bintang-bintang. Ini adalah dunia yang aneh. Tapi setidaknya, ini bukan dunia pesawat, atau dunia pesawat. Apalagi dunia ini bisa menembus batas rentang hidup alami. Bibir Zhang Hao secara bertahap tersenyum. Cerita bersambung di bawah ini. Sekali di dunia, bahkan jika perawatan medis sangat berkembang, 100 tahun adalah rintangan. Tetapi di dunia ini, selama praktiknya mencapai masa kanak-kanak, ia akan memiliki masa hidup ribuan tahun. Umur sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena keterbatasan umur panjang, tidak ada yang bisa mewarisi mantel yang diwarisi oleh banyak ilmuwan besar dan kuno. Karena keterbatasan umur, manusia harus menjebak bumi. Dalam proses menjelajahi tata surya, bukanlah teknologi pesawat ruang angkasa, biaya, radiasi, atau bobot yang membatasi jejak manusia, tapi umur. Umur telah menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia lain, dan kekurangan terbesar di era teknologi. Diperlukan waktu 20 tahun atau lebih lama bagi orang untuk belajar. Selama periode ini, masyarakat terus mengalami kemajuan dan pengetahuan baru muncul. Orang yang luar biasa dengan kemampuan penelitian ilmiah berusia 30-an ketika ia lulus. Kemudian ada kurang dari 2 dekade waktu penelitian puncak. Selama periode ini, mereka juga harus makan, tidur, istirahat, mengurus keluarga, dan mungkin penyakit. Kira-kira, seseorang memiliki paling banyak 7 atau 8 tahun waktu penelitian ilmiah, atau bahkan lebih pendek. Ini adalah angka yang menyedihkan. Umur sangat membatasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia lain. Namun di dunia ini, harapan hidup tidak akan menjadi kekurangan. Selain itu, tidak hanya petani lama hidup lebih lama, pikiran mereka juga lebih kuat. Bahkan jika Zhang Hao hanya memiliki 7 lapisan penyulingan Qi, pikirannya sangat jernih, dan dia sudah memiliki beberapa kemampuan untuk diingat. Melihat langit berbintang yang cerah, Zhang Hao penuh imajinasi. Mungkin tidak akan lama sebelum Anda bisa menyentuh ruang sendiri. Saya ingin melihat dan melihat seperti apa ruang di dunia ini. Apakah ruang untuk berlatih dunia kosong? Akankah ada monster semesta dalam fiksi ilmiah dan film? Di bawah suasana hati yang sangat santai, pikiran Zhang Hao secara bertahap terintegrasi ke langit berbintang. Xiao Zhou Tiangong mulai bekerja secara spontan. Zhou Tian, meniru operasi bintang-bintang, ini adalah praktik terbaik untuk Zhang Hao. Karena Zhang Hao tahu bagaimana bintang ini bekerja, ini bukan geosentris. Itu bukan yang disebut pesawat mengatakan. Zhou Tian, itu adalah alam semesta yang luas. Tidak ada batasan. Gumpalan cahaya bintang tergantung dari langit, kerlipan cahaya bintang yang tidak bisa dilihat orang lain, disuntikkan ke tubuh Zhang Hao. Elemen sejati Zhang Hao tampaknya menjadi tebal dan cerah, seperti surga. Tianhe. Perlahan-lahan, Zhang Hao memasuki kondisi ekstasi. Dia berbaring begitu tenang, tetapi satu napas dan satu napas menyebabkan gelombang aura di sekelilingnya. Zhang Shengye muncul diam-diam, menatapnya dengan kaget. Dia tidak bisa melihat cahaya bintang, karena cahaya bintang terlalu halus, dia bisa melihat sepotong aura daki melayang di sekitar Zhang Hao, dan aura kompleks tersapu. Hanya aura paling murni yang bisa memasuki tubuh Zhang Hao. Cerita bersambung di bawah ini. Hirup dan hirup napas, hirup aura murni, dan keluarkan kebenaran yang kacau dari tubuh. Epiphany.
Zhang Shengde muncul dengan tenang. Kemudian, kedua saudara lelaki itu menjaga dengan tenang di samping mereka. Malam itu sunyi, ombak bergulung-gulung, dan angin laut yang asin, basah, dan sejuk menyapu, langit berbintang yang cerah ditutupi dengan si Weixing. Langit berbintang malam ini tampaknya sangat bersih, gumam Zhang Shengye lembut. Pada saat ini, ibu kota kekaisaran negara Qixia penuh dengan angka-angka yang dimobilisasi. Mantra yang menyala menyatu menjadi sungai cahaya, mengalir di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran. Modal kekaisaran pada saat ini tampaknya menjadi hati, hati perang, apa yang ada di hati bukanlah darah, tetapi perang. Legiun itu seperti semburan, dan dari waktu ke waktu ada nafas Yuanying, yang terungkap dalam pasukan itu. Beberapa alat perang yang ganas dan besar diseret oleh beberapa kuda sehat dengan tanduk panjang di kepala mereka. Kuda-kuda sehat ini adalah kuda iblis sejati, yang dapat dengan mudah menyeret puluhan ton raksasa. Puluhan tahun akumulasi telah terbangun satu kali, nafas yang luar biasa mengaduk di udara. Keengganan dan kemarahan mulai muncul. Tentara diam, itu kemarahan diam, kemarahan semacam itu akan meletus di medan perang. Di istana kerajaan, lampu yang sama sangat terang, dan aula utama Raja, Wang Xiong, memandang semua pejabat dan jenderal, semua orang melihat ke belakang dengan tegas. Setelah laporan selesai, semua orang datang untuk melaporkan bahwa sang putri kembali dan membawa persediaan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah kaisar tiba-tiba tidak bahagia, suasana di aula juga membeku seketika. Sebentar kemudian, sang putri mengenakan gaun putri yang bermartabat dan datang menemuinya. Tentu saja, tidak mungkin memakai kerudung saat ini. Namun, sebelum sang putri berbicara, sang kaisar berbicara, tetapi dia dengan keras memarahi. Biarkan kamu keluar dan santai, kamu sangat santai. Sebagai seorang putri, pergi ke Kabupaten Ninghe dan Kabupaten Anling untuk mengumpulkan sumbangan. Siapa yang memberi Anda hak? Sang putri masih agak bersemangat, dan dia menegang dalam sekejap. Dia hanya ingin melakukan bagiannya untuk negara, tetapi mengapa dia dimarahi? Dia membawa hampir 30% kekayaan dan bahan perbendaharaan nasional, dia pergi kemana-mana untuk merangsang patriotisme rakyat dan menerima tanggapan luas. Tapi mengapa dia dimarahi ayah dan kaisarnya? Dia sangat kuat, mencapai pertengahan Yuanying pada usia 18 tahun. Dia memahami krisis yang dihadapi negara lebih baik, jadi pertama kali dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia ingin berkontribusi pada negara dan ayah serta kaisar. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah itu salah? Sudut-sudut mata tiba-tiba sedikit basah. Lagi pula, ini hanya seorang gadis berusia 18 tahun, seorang gadis yang ingin mendapatkan persetujuan ayahnya. Sambil menggigit bibir bawahnya dengan keras, sang putri berusaha berbicara dengan suara lembut. Ayah, anak perempuan, ada dua hal penting untuk dikatakan. Di samping itu, sang pangeran berkata, Saudari, Caotang tidak kemana Anda harus datang. Kami sedang membahas urusan nasional. Anda harus lelah, kembali dan istirahat. Apakah ada sesuatu yang saya tidak bisa katakan dengan baik kepada ayah kaisar nanti? Sang putri tiba-tiba memalingkan kepalanya dan melihat mata suram dari kakak laki-lakinya. Tidak peduli seberapa bagusnya, kau adalah seorang putri, jangan datang ke pengadilan. Chapter 45. Di aula istana, kata-kata sang putri diinterupsi oleh sang pangeran. Pada saat ini, putra mahkota sepenuhnya bersenjata, dan dia penuh kegembiraan, siap untuk pergi ke medan perang kapan saja. Sang putri memandangi sang pangeran dan mencoba berbicara dengan nada lembut. Saudaraku, tidak bisakah kamu mengatakan hal-hal yang baik untuk negara? Sang pangeran mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Kaisar menghela nafas. Katakan padaku. Terima kasih, ayah kaisar. Sang putri berkata sedikit,
dan berkata dengan keras, yang pertama adalah masalah mata uang. Putriku menyebutkannya dalam surat itu sebelumnya, tetapi dia tidak begitu memahaminya. Karena publisitas penempaan air, kemajuan teknologi peleburan besi, dan peningkatan produksi dan kualitas peleburan besi, secara langsung telah menyebabkan devaluasi peleburan koin besi. Kabupaten Ninghe sangat serius, dan nilai koin Suanti telah turun hingga setengahnya. Kehidupan orang-orang biasa telah sangat terpengaruh, dan ada banyak keluhan. Dapat diprediksi bahwa dengan penyebaran teknologi peleburan besi, hal itu akan mempengaruhi seluruh negara dalam waktu singkat. Kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Begitu suara sang putri jatuh, aula tidak lagi tenang. Devaluasi mata uang. Ini jelas merupakan masalah yang relatif asing, tetapi juga terdengar masalah serius. Perdana Menteri berkata pertama. Yang mulia, bisakah Anda menjelaskan? Sang putri sebenarnya setengah pengetahuan, tetapi pada saat ini, penjelasan asli Zhang Hao dipindahkan. Orang-orang biasa seperti arus air, dan kekayaan adalah komponen penting dari arus air. Jika kekayaan menguap dan arus air menjadi layu, kapal, negara itu bisa kandas dan menabrak karang. Perdana Menteri bukan seorang putri, Perdana Menteri dengan pengalaman politik yang kaya segera merasakan krisis yang jelas dari informasi. Wajahnya langsung berubah, Putri, krisis mata uang tidak boleh diremehkan. Aku ingin tahu apakah sang putri bisa punya solusi. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak untuk saat ini. Aku memikirkannya sepanjang waktu, dan tidak ada solusi yang sempurna. Kaisar tampak tenang, tetapi bertanya, apa yang kedua? Ayah dan Kaisar, yang kedua adalah ekspedisi timur. Meskipun ayah dan Kaisar, orang-orang bersemangat, tetapi semua orang masih ragu tentang kemenangan ekspedisi timur. Sejauh menyangkut anak-anak, kami tidak benar-benar memiliki ruang untuk kemenangan, kami berada di cukup. Kaisar tiba-tiba menjadi geram. Kami akan menang. Untuk ekspedisi ke timur ini, kami telah mempersiapkan diri selama lebih dari 50 tahun. Hu Yinglan. Untuk Hu Yinglan, pengawal sang putri, berjalan cepat ke kapal. Sang kaisar meraung dan meraung. Bawa sang putri untuk beristirahat. Tanpa seizinku, kamu tidak boleh meninggalkan rumah sang putri sedikit pun. Setelah jeda singkat, dia terus berteriak. Di mana Tuan Putri? Seorang perwira wanita muncul. Tuan Putri, Ouyang Qingque ada di sini. Ouyang Qingque kembali ke rumah dengan sang putri dan terus mengawasi ruang belajar dan latihan sang putri. Tanpa izin saya, Anda tidak boleh meninggalkan sang putri. Iya. Ouyang Qingque merespons, berbalik untuk melihat sang putri, Putri, tolong. Para jenderal dan jenderal di sekelilingnya menatap tatapan sang putri dan tidak ramah. Sang putri menekan bibirnya dengan erat, memandangi kaisar, pangeran, dan ratusan pejabat ayahnya, dan berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba dia mengerti bahwa di aula ini, suara kegagalan tidak bisa ditoleransi. Bahkan jika semua orang tahu dalam hati mereka bahwa tidak akan ada kemenangan, mereka masih meneriakkan kemenangan. Hari ini, jika seorang jenderal biasa berani menyanyikan kemenangan, saat ini aku mungkin terputus. Mengetahui bahwa tidak akan ada kemenangan, tetapi masih menipu diri mereka sendiri, meneriakkan kemenangan. Itu karena semua orang mengerti bahwa tidak mungkin ada kemenangan, jadi sang putri yang berani mengatakan yang sebenarnya memelototi kita semua berbicara dengan hati nurani, mengapa Anda berani mengatakan yang sebenarnya? Berjalan kembali ke rumah sang putri langkah demi langkah, sang putri tiba-tiba berbalik untuk melihat Ouyang Qingque, dan suaranya penuh kekhawatiran tentang negara. Guru, menurut Anda, seberapa banyak harapan untuk kemenangan dalam ekspedisi ke arah timur? Ouyang Qingque berkata. Putri, mulai besok, kita akan mempelajari 3 bab kultivasi diri, kata-kata bijak, dan kepraktisan dalam pelatihan wanita.
Sang putri sudah dewasa dan tidak bisa lagi mengatakan apa yang ingin dikatakannya seperti dulu. Mata sang putri tiba-tiba meledak menjadi kemarahan, menatap Ouyang Qingque. Ouyang Qingque berkata pelan, pagi ini, kerajaan Jinyang mengirim pesan. Pangeran mahkota kerajaan Jinyang ingin menikahi putri yang mulia sebagai putri mahkota. Cerita bersambung di bawah ini. Langkah sang putri tiba-tiba menegang. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dalam-dalam dan melangkah ke istana putri dengan langkah berat. Langit semakin cerah dan Zhang Hao membuka matanya dalam ledakan bahasa burung. Ah! Zhang Hao mengulurkan pinggang malas yang besar, hanya untuk merasa seperti dia semua tertutup. Tiba-tiba merasa ada kekuatan agung di dadanya. Deru keras dan keras dalam angin laut, mengalahkan suara ombak, mengejutkan burung-burung yang tak ada habisnya. Chang Xiao melanjutkan untuk waktu yang lama, dan itu membentang selama hampir 5 menit dalam satu napas. Setelah Chang Xiao, kekuatan dalam tubuh tampaknya diaktifkan, dan energi seperti sungai yang panjang mengaum dalam tubuh. Zhang Hao merasa bahwa ia dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Zhang Hao menatap tangan dan kakinya dengan ragu, apa yang salah? Aku menghentakkan kakiku, bebatuan hancur, dan kepala bukit gemetar samar. Hah? Apakah kamu bermimpi? Tidak. Zhang Shengye di sebelahnya berkata, tikus kecil, selamat, saya tidur sampai puncak periode pemurnian. Ah! Zhang Hao membuka mulutnya, apa yang terjadi? Zhang Han datang untuk menjelaskan. Zhang Hao secara bertahap mengerti. Mungkin, benar-benar santai tadi malam, dan menatap langit berbintang, jika Anda merasakan sesuatu, Anda secara tidak sengaja memasuki kondisi pencerahan. Dengan kata lain, jika saya tidak berhati-hati, saya pergi dari lantai 7 periode pemurnian gas ke lantai ke-10 periode pemurnian gas. Zhang Hao tidak menanggapi. Zhang Han mengangguk dengan serius, jadi, saudaraku, kamu harus berhati-hati lain kali. Zhang Hao. Saudaraku, kau juga pria berperut hitam. Zhang Shengde tersenyum senang, Xiao Hao, jangan buru-buru menerobos periode yayasan baru-baru ini. Anda perlu mengkonsolidasikan yayasan. Kapan itu akan pecah? Zhang Hao penuh kerinduan untuk periode yayasan. Hanya setelah periode landasanlah kita pertama-tama dapat berhubungan dengan keajaiban mempraktikkan dunia. Secara umum, perlu untuk menekan budidaya, sampai tekanan tidak dapat ditekan, pilihlah terobosan alami. Oh! Zhang Hao sedikit bingung, kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Zhang Shengye berkata, tikus kecil, bukankah kamu mengatakan ingin menunjukkan sesuatu kepada paman? Ah! Oh, oke. Zhang Hao tidak bangun dari kegembiraan pencerahan dan berjalan tertegun ke kamarnya. Datang ke kamar, mata Zhang Hao cerah seolah-olah dia datang ke dunianya sendiri. Dia mengeluarkan gambar braket, dan kemudian menutupi gambar braket pada bola kayu yang baru saja dibuat, dan mulai menjelaskan penemuannya. Akhirnya, Zhang Hao menutup tirai dan melepaskan bola api kecil yang ditangguhkan, setara dengan matahari. Di bawah cahaya bola api, berbagai kondisi pencahayaan muncul di globe kasar. Ini adalah benua yang bergejolak, yang paling dekat dengan matahari, jadi ini yang terpanas. Dan benua daratan paling tersembunyi, hampir tidak ada sinar matahari. Dan dari benua daratan yang tersembunyi untuk melihat matahari, matahari kebetulan berada di cakrawala. Penjelasan Zhang Hao memakan waktu 1 jam penuh. 3 keluarga Zhang lainnya kaget. Untuk sesaat, Zhang Han tergagap dan berkata, adik laki-laki, maksudmu, kita hidup dengan bola? Iya, kata Zhang Hao dengan tegas. Lalu, seperti katamu, apakah orang yang tinggal di belahan bumi selatan jatuh? Zhang Hao. Orang yang mengira Anda berada di belahan bumi utara berada di atas bola, sehingga tidak jatuh. Tetapi Zhang Shengye menyatakan keraguan. Tikus kecil tidak perlu bola untuk menyebabkan fenomena yang Anda katakan.
Pesawat juga dapat digunakan. Lihat. Zhang Zhengye meratakan gajah seperti tanah di atas meja dan melepaskan bola api kecil, mengambang di atas benua turkois. Benua turkois adalah yang paling terang, dan gajah seperti tanah secara bertahap menjadi gelap. Zhang Hao membuka mulutnya. Performa Zhang Zhengye belum berakhir, dia mengendalikan bola api untuk mulai berputar secara vertikal di sekitar gambar bumi di atas meja. Lihat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya mengorbit bumi seperti ini, bagaimana? Karena dunia ini datar, kita dapat berdiri teguh. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.